Tapi apa yang dikatakan Desta benar, Citra dan Vero yang cantik tidak boleh naik taksi. Kalau begitu, apakah Stefan dan Desta yang merupakan pria juga tidak boleh naik taksi? Boleh juga, bagaimana pendapatmu, Vero? Wajah Citra memerah, dia berusaha menahan tawa dan bertanya. Wajah Vero juga memerah, dia mengangguk dan berkata, aku merasa ini adalah ide yang bagus, terima kasih Senior Dolfek atas perhatianmu terhadap kami, kalau begitu, hanya bisa merugikanmu dan Kak Desta untuk naik taksi. Melihat kedua wanita cantik berkata seperti itu, Stefan juga tidak berani mengatakan apa-apa lagi, jadi dia hanya bisa berkata dengan wajah pahit. Baiklah, tempat makan malam di Hotel Super Bening, setelah kalian tiba di sana tunggu kami sebentar. Sambil berkata, dia menyerahkan kunci mobil kepada Citra. Setelah melihat Citra mengendarai mobil dan membawa Vero pergi, dia memelototi Desta yang ada di sebelahnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu hebat sekali ya, kamu berani menjebakku. Desta mengangkat bahu dan berpura-pura tidak bersalah. Apa maksud Senior Dolfek? Aku hanya mengikuti saranmu, tidakkah kamu melihat bahwa Kak Citra dan Vero setuju dengan saranku? Jangan-jangan senior merasa tidak nyaman dengan saranku ini. Stefan terdiam beberapa saat, kemudian dia mendengus dengan dingin, dan terlebih dahulu berjalan ke pinggir jalan untuk menunggu taksi. Setengah jam kemudian, taksi akhirnya tiba di Hotel Super Bening. Citra dan Vero sudah menunggu di depan hotel. Desta menatap hotel ini dan sedikit mengerutkan keningnya, pantas dia merasa akrab dengan nama hotel ini, bukankah hotel ini adalah salah satu industri di bawah gedung Sky? Penanggung jawab dari hotel ini sepertinya bernama Aslan, statusnya mirip dengan Asyar. Pada saat Desta pertama kali kembali ke gedung Sky, Paman Ding membawa orang-orang ini untuk bertemu dengannya dan Aslan adalah salah satunya. Kalian akhirnya tiba, kami sudah menunggu hampir 15 menit. Pada saat ini, Citra melangkah maju. Stefan tersenyum canggung dan berkata, maaf, aku telah membiarkan dua gadis cantik untuk menungguku, malam ini aku pasti akan mentraktir kalian makan yang enak untuk menebus kelalaianku. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berjalan menuju hotel dengan sombong. Desta tidak buru-buru untuk menunjukkan identitasnya, dia juga tidak menghubungi Aslan, dia hanya datang untuk makan saja, tidak perlu membuat semua orang tahu. Selain itu, ada orang yang ingin mentraktir makan. Maka itu akan menghasilkan uang untuk hotel, begitu dia menunjukkan identitasnya, Aslan pasti akan membebaskan tagihannya, bukankah ini akan memberi keuntungan pada Stefan? Di bawah pimpinan pelayan, mereka langsung menuju ruang makan di lantai 2. Dekorasi tempat ini benar-benar dirancang sesuai dengan hotel-hotel top di dunia. Bukan hanya lingkungannya nyaman, tetapi sikap para pelayan juga merupakan yang terbaik di dalam industri. Mereka tidak memandang rendah Desta karena pakaiannya yang murah. Pada saat ini, Desta mereka duduk di sebuah ruang kecil berukuran sedang. Ruangan ini terletak di sudut tenggara lobi lantai 2, dari jendela di dalam ruangan dapat melihat danau buatan di belakang hotel. Di bawah langit malam yang cerah, bulan dan bintang-bintang diproyeksikan ke dalam danau, dan menunjukkan keindahan yang menakjubkan, yang membuat orang tidak dapat menentukan sisi yang mana merupakan langit dan sisi yang mana merupakan tanah. Meskipun pengetahuan Citra luas, tetapi sekarang dia juga sedikit tercengang ketika melihat pemandangan ini. Citra, apakah kamu masih puas dengan tempat ini? Stefan melihat keterkejutan di mata Citra dan Vero, dia tidak sabar untuk mengambil kredit. Citra mengangguk dan berkata, lumayan cantik, terima kasih, kamu telah menghabiskan banyak waktu untuk menemukan tempat yang bagus untuk mentraktir kami makan. Stefan mengeluh di dalam hatinya, dia awalnya hanya ingin mengundang Citra sendirian, tapi dia tidak menyangka ada tambahan 2 bola lampu lagi. Tidak, lebih tepatnya, hanya ada 1 bola lampu, hanya Desta yang merupakan kawat gantung yang mengganggu. Meskipun Vero masih sangat muda, tetapi Stefan dapat melihat bahwa ketika wajah Vero benar-benar bertumbuh dewasa, maka Vero pasti akan merupakan wanita cantik yang tidak kalah dari Citra. Jika bisa menjalin hubungan dengan Vero terlebih dahulu, maka itu juga sangat baik. Ketika Stefan berpikir seperti ini, dia melirik Desta, kemudian dia menemukan bahwa ternyata Desta sedang menundukkan kepalanya dan bermain ponsel.
Brengsek ini, apakah dia tahu sopan santun? Apakah dia tahu ruangan kecil ini telah menghabiskan berapa banyak uangnya? Jika bukan karena ingin mengejar Citra, Stephen enggan untuk menghabiskan begitu banyak uang. Sekarang karena dua wanita cantik ini, Desta dapat datang untuk makan di tempat mewah seperti ini. Namun Desta bukan hanya tidak meluangkan waktu untuk menghargainya, tetapi Desta malah bermain ponsel. Pandangan Desta benar-benar sangat sempit. Sepertinya Desta tidak puas dengan tempat ini. Kenapa kamu bermain ponsel terus? Stephen pura-pura bertanya dengan santai. Desta buru-buru mendongak dan tersenyum. Maaf, temanku mengirimiku pesan, aku membalasnya sebentar. Orang yang mengiriminya pesan, tentu saja adalah penanggung jawab Hotel Super Bening, Aslan. Setelah melihat tuan muda kedua di gedung Sky, Aslan segera mencetak penampilan Desta ke dalam sebuah buku dan memberikannya kepada setiap karyawan di hotel. Dia bahkan memberikannya kepada staf kebersihan dan tukang parkir, dan meminta mereka untuk mengingat penampilan Desta dalam sehari. Dia takut ketika Desta datang ke sini, bawahannya tidak mengenali Desta, sehingga dia bisa melewatkan kesempatan untuk menyanjung. Sekarang, tingkat keakraban setiap pelayan di hotel ini terhadap Desta telah mencapai titik di mana meskipun Desta menjadi abu pun mereka bisa mengenalinya. Ketika Desta keluar dari taksi, staf keamanan di gerbang telah melaporkan berita tersebut kepada Aslan. Aslan awalnya sedang melayani beberapa investor dari luar negeri. Pada saat dia menerima berita ini, dia sudah tidak punya pikiran untuk menemani orang lain minum anggur. Dia buru-buru menemukan seseorang untuk menggantikannya, kemudian dia bergegas keluar dari kamar pribadi dan bersiap-siap untuk pergi mencari Desta. Hahaha. Citra dan Vero sekali lagi dibuat tertawa oleh Desta. Mengapa Desta selalu membuat Stephen merasa malu? Lihatlah betapa marahnya Stephen. Stephen benar-benar sangat kesal. Dia sekarang ingin mengusir Desta keluar agar Desta tidak bisa terus membuatnya malu. Siapa yang tidak ingin pergi ke kamar pribadi mewah seperti itu? Tetapi meskipun mereka tidak memesan apapun, biaya untuk penggunaan ruangan pribadi satu kali adalah 1 miliar, ditambah lagi memesan makanan dan minuman, diperkirakan biaya makan setidaknya 2 miliar. Dia hanya ingin mengejar Citra, dia bukan sudah berhasil mengejar Citra. Jika dia setiap kali menginvestasikan 1 miliar rupiah, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak uang? Tetapi jika dia mengatakan tidak ada uang pada saat ini, Citra dan Vero pasti akan memandang rendah dirinya. Dia batuk dan berkata, "Jika aku bisa." Aku sebenarnya ingin mengundang kalian untuk makan di lantai atas. Tetapi sayangnya kamar pribadi di lantai atas biasanya digunakan untuk pasangan dan keluarga makan bersama. Aku sudah bilang bahwa aku malam ini hanya ingin berteman dengan Citra, dan tidak ada niat lain. Jika aku menggunakan kamar pribadi yang mahal seperti ini, sangat jelas bahwa aku punya niat buruk. Setelah mengucapkan perkataan ini, Stephen menghela nafas lega dan diam-diam memberi pujian atas jawabannya sendiri. Citra dan Vero juga mengangguk dan menyatakan pengertian mereka, hanya wajah Desta yang kecewa. Jika dia bisa membujuk Stephen menggunakan kamar pribadi di lantai atas, maka ini merupakan bisnis besar bagi hotel, benar-benar sayang sekali. Kemudian, Stephen tidak berani memberi Desta kesempatan untuk berbicara lagi, dia buru-buru memanggil pelayan untuk mulai memesan makanan. Citra dan Vero hanya ingin makan sederhana dan tidak memesan hidangan mahal. Desta melihat bahwa Stephen selain menargetkannya, juga tidak melakukan apa-apa yang berlebihan, sehingga dia menyerah pada pikiran mempermainkannya. Dia hanya memesan beberapa hidangan. Stephen melirik menu dan dengan santai memperkirakan bahwa harganya masih dapat diterima, sehingga dia menambahkan 2 botol anggur merah sebelum memberikan menu kepada pelayan. Tidak lama kemudian, pelayan mulai menyajikan makanan. Bagaimanapun juga, ini adalah hotel kelas atas, tidak mungkin membuat pelanggan untuk menunggu lama. Mereka berempat mengobrol sambil makan, dan segera merasa kenyang. Vero menyentuh Wajahnya yang merah dan berbisik kepada Desta. "Kak Desta, aku minum terlalu banyak anggur, aku pergi ke kamar mandi sebentar." Desta mengangguk dan tidak bermaksud untuk mengikutinya. Karena semua orang di hotel ini mengenalnya, mereka pasti tidak akan membiarkan Vero yang datang bersamanya terjadi apa-apa.
Namun terkadang, masalah datang begitu tiba-tiba. Setelah Stephen membayar uang, mereka menunggu Vero di sana, tetapi Vero masih belum kembali. Tepat ketika Desta merasa aneh, seorang pelayan berlari kemari dengan panik dan berkata dengan cemas, "Tuan, teman kalian ditarik ke ruang pribadi nomor 5 di lantai 3. Apa yang Kamu katakan?" Desta menatap dengan cemas, "Apakah kamu yakin adalah gadis itu?" "Ya." Gadis tersebut bertabrakan dengan seorang tamu ketika berjalan keluar dari kamar mandi. Sikap pihak lain sangat buruk. Dia bukan hanya memukul gadis tersebut, tetapi dia juga langsung membiarkan bawahannya membawa gadis tersebut ke lantai atas. "Kami tidak bisa mendamaikannya, sehingga kami segera datang mencari kalian." "Baiklah, aku tahu." Desta mengerutkan kening, dan bergegas ke lantai 3. Dia tidak menyalahkan karyawan hotel karena tidak menyelamatkan Vero. Bagaimanapun juga orang yang memimpin tim kali ini adalah Stephen. Mereka hanya tahu bahwa Vero datang bersama Desta, tetapi mereka tidak tahu bahwa Vero adalah pacar Desta. Jika pelayan tahu bahwa Vero adalah nyonya muda dari gedung Sky, maka para pelayan pasti akan bekerja keras untuk mempertahankan orang. Stephen yang ada di belakang melihat situasi seperti ini, dia buru-buru berkata, "Desta, tunggu sebentar, masalah ini tidak boleh terburu-buru." Apa yang tidak boleh terburu-buru? Desta berbalik dan berkata dengan marah, "Yang ditangkap bukan pacarmu, kamu tentu saja tidak terburu-buru. Sekarang siapapun jangan menghentikanku, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah." Setelah Desta selesai berbicara, dia bergegas ke lift tanpa melihat ke belakang. Wajah Stephen sangat buruk, dia ingin menunjukkan kemampuan mengendalikan situasi di depan Citra, tetapi dia malah ditegur oleh Desta. "Desta itu siapa?" Dia hanya mentraktir Desta makan sekali, dan Desta sudah tidak bisa mengenali status dirinya sendiri. Orang yang mampu makan di lantai 3, bagaimana mungkin adalah orang biasa? Desta bergegas ke lantai 3 seperti ini, bukan hanya tidak bisa menyelamatkan orang, tetapi kemungkinan juga akan merugikan dirinya sendiri. Desta benar-benar sangat bodoh. Citra di samping juga sangat panik, dia masih belum tahu identitas asli Desta. Sekarang dia melihat Desta bergegas ke lantai 3, dia tentu saja khawatir. "Stephen, bisakah kamu membantu Desta?" Citra menatap Stephen dengan sungguh-sungguh. Hati Stephen sedikit tergoyang. Dia bisa mengabaikan hidup dan matinya Desta, tapi ketika menghadapi permintaan Citra, jika dia menolak, bukankah Citra akan merasa bahwa dia adalah orang yang berhati dingin dan kejam? Kalau begitu, bukankah usaha dan penampilannya sebelumnya sia-sia? Ketika berpikir seperti ini, dia menepuk dadanya dan berkata, "Citra, jangan khawatir, masalah ini serahkan saja kepadaku." Setelah selesai berbicara, dia langsung menelepon ayahnya Borland Dolfak. Tetapi ketika dia menjelaskan alasannya, nada suara Borland tiba-tiba menjadi rendah. "Brengsek, kamu bahkan ingin mengurus masalah di lantai 3 Hotel Super Bening, kamu pertimbangkan dulu berapa banyak kemampuan yang kamu miliki, idiot." Begitu Borland selesai berbicara, dia langsung menutup telepon tanpa ragu-ragu. Wajah Stephen memerah untuk sementara waktu. Dia baru saja membanggakan diri di depan Citra. Jika dia sekarang mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya, maka bukankah Citra akan memandang rendah dirinya? "Bagaimana? Apakah kamu bisa menyelesaikannya?" Citra tidak mendengar percakapan di telepon, dan dia bertanya dengan cemas. "Haha, jangan khawatir. Di daerah Sanbaku, tidak ada hal yang tidak bisa aku selesaikan. Citra, kamu menungguku di lantai bawah, aku akan segera membawa mereka turun ke bawah." Stephen hanya bisa menunda waktu. Citra kira Stephen bisa menyelesaikannya, dan dia berpikir bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun di sini, jadi dia turun ke bawah dulu. Setelah Citra turun ke bawah, Stephen baru merasa lega, kemudian dia melirik lift yang menuju ke lantai 3, dan mengangkat bahunya. "Bukan aku tidak mau membantu kalian. Tetapi kalian yang mencari mati sendiri, kalau begitu aku hanya bisa tinggal di sini untuk membantu mengambil mayat kalian, jadi aku juga tidak bersalah pada kalian." Di sisi lain, Desta sudah tiba di luar pintu nomor 5 yang bernama Chatting. Dia menyandar di pintu, dan benar-benar mendengar suara teriakan Vero. Dia tanpa berpikir panjang dan langsung menendang pintu ruang pribadi.
Kemudian terdengar suara keras pong, para pria dan wanita di kamar pribadi terkejut dan melihat ke pintu. Ketika mata mereka tertuju pada Desta, Desta juga melihat mereka. Ketika dia melihat Vero dipaksa ke sudut oleh dua pria, dan menangis dengan putus asa, matanya tiba-tiba memerah. Ternyata adalah kamu. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Desta. Desta menoleh dan menemukan bahwa orang yang berbicara ternyata adalah wanita yang bersama Pota di siang hari. Namanya sepertinya adalah Namikin. Kenapa kamu ada di sini? Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk datang ke tempat berkelas atas seperti ini? Apa yang terjadi dengan penjaga keamanan hotel? Mereka bahkan membiarkan sampah sepertimu masuk ke dalam. Malam ini, Nami mengenakan rok model V-style berwarna putih terang, dan juga mengenakan riasan yang indah. Pada saat ini, dia melipatkan kedua tangan di depan dada dan berkata dengan ekspresi jijik. Desta tersenyum dan berkata, ternyata adalah kamu, kebetulan sekali aku melihatmu di sisi Pota di siang hari, kemudian kamu menemani pria lain di malam hari, bisnismu sepertinya sangat sibuk. Perkataannya ini sangat jelas sedang menyindir Nami, artinya sangat jelas bagaimana mungkin Nami tidak memahaminya. Nami mengertakkan giginya, memelototi Desta dan berkata, sialan, kamu berbicara omong kosong. Pada saat ini, dia sudah tiba di luar ruangan. Tetapi dia takut akan mengganggu Desta, sehingga dia mengirim pesan teks terlebih dahulu. Akibatnya, dia dihentikan oleh Desta. Desta berkata bahwa malam ini ada orang yang mentraktirnya makan. Oh, kamu benar-benar Benar sangat sibuk, aku mengundangmu untuk makan malam bersama, apakah akan menunda urusanmu? Stephen berkata sambil tersenyum. Stephen tidak tahu banyak tentang Desta. Jika dia tahu bahwa Desta hanyalah sampah yang diusir oleh keluarga Chen, diperkirakan dia tidak akan mengatakan begitu banyak kepada Desta, itu merupakan sebuah penghinaan baginya. Desta berpura-pura tidak mendengar arti dari perkataannya, dia melihat-lihat kamar ini dan berkata, ruangan ini lumayan bagus, aku tidak menyangka dekorasi hotel Super Bening begitu bergaya, benar-benar layak menjadi hotel terkenal di Sanbaku. Stephen tertawa dingin dan tidak menjawab. Kebaikan hotel Super Bening diketahui semua orang, tetapi begitu perkataan ini keluar dari mulut Desta, tidak tahu mengapa ada semacam perasaan sederhana. Untuk mengekspresikan keahliannya, Stephen berdeham, kemudian berkata, kalian tidak tahu. Meskipun ruangan ini mahal, tetapi ini bukan ruangan paling bagus di Hotel Super Bening. kita hanya berada di lantai 2. Di lantai 3 hotel, ada 10 kamar pribadi yang independen. Luas masing-masing kamar tidak kurang dari 200 meter persegi. Di dalam ruangan ada batu-batu aneh, dan dapat melihat gunung-gunung aneh. Suara mata air yang merdu, membuat orang merasa seperti berada di negeri dongeng, dan enggan untuk pergi. Kalau begitu, mengapa kamu tidak membawa kami ke sana? Ketika Stephen masih bersiap-siap untuk terus pamer, Desta tiba-tiba berkata seperti ini. Begitu Desta mengucapkan perkataan ini, wajah Stephen tiba-tiba memerah, seolah-olah ayam yang dicekik lehernya, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hahaha. Citra dan Vero sekali lagi dibuat tertawa oleh Desta. Mengapa Desta selalu membuat Stephen merasa malu? Lihatlah betapa marahnya Stephen. Stephen benar-benar sangat kesal, dia sekarang ingin mengusir Desta keluar agar Desta tidak bisa terus membuatnya malu. Siapa yang tidak ingin pergi ke kamar pribadi mewah seperti itu? Tetapi meskipun mereka tidak memesan apapun, biaya untuk penggunaan ruangan pribadi satu kali adalah 1 miliar, ditambah lagi memesan makanan dan minuman, diperkirakan biaya makan setidaknya 2 miliar. Dia hanya ingin mengejar Citra, dia bukan sudah berhasil mengejar Citra, jika dia setiap kali menginvestasikan 1 miliar rupiah, bagaimana mungkin dia punya begitu banyak uang? Tetapi jika dia mengatakan tidak ada uang pada saat ini, Citra dan Vero pasti akan memandang rendah dirinya. Dia batuk dan berkata, jika aku bisa. Aku sebenarnya ingin mengundang kalian untuk makan di lantai atas. Tetapi sayangnya kamar pribadi di lantai atas biasanya digunakan untuk pasangan dan keluarga makan bersama. Aku sudah bilang bahwa aku malam ini hanya ingin berteman dengan Citra, dan tidak ada niat lain.
Jika aku menggunakan kamar pribadi yang mahal seperti ini, sangat jelas bahwa aku punya niat buruk. Setelah mengucapkan perkataan ini, Stephen menghela nafas lega dan diam-diam memberi pujian atas jawabannya sendiri. Citra dan Vero juga mengangguk dan menyatakan pengertian mereka, hanya wajah Desta yang kecewa. Jika dia bisa membujuk Stephen menggunakan kamar pribadi di lantai atas, maka ini merupakan bisnis besar bagi hotel, benar-benar sayang sekali. Kemudian, Stephen tidak berani memberi Desta kesempatan untuk berbicara lagi, dia buru-buru memanggil pelayan untuk mulai memesan makanan. Citra dan Vero hanya ingin makan sederhana dan tidak memesan hidangan mahal. Desta melihat bahwa Stephen selain menargetkannya, juga tidak melakukan apa-apa yang berlebihan, sehingga dia menyerah pada pikiran mempermainkannya, dia hanya memesan beberapa hidangan. Stephen melirik menu dan dengan santai memperkirakan bahwa harganya masih dapat diterima, sehingga dia menambahkan 2 botol anggur merah sebelum memberikan menu kepada pelayan. Tidak lama kemudian, pelayan mulai menyajikan makanan. Bagaimanapun juga ini adalah hotel kelas atas, tidak mungkin membuat pelanggan untuk menunggu lama, mereka berempat mengobrol sambil makan, dan segera merasa kenyang. Vero menyentuh Wajahnya yang merah dan berbisik kepada Desta. Kak Desta, aku minum terlalu banyak anggur, aku pergi ke kamar mandi sebentar. Desta mengangguk dan tidak bermaksud untuk mengikutinya. Karena semua orang di hotel ini mengenalnya, mereka pasti tidak akan membiarkan Vero yang datang bersamanya terjadi apa-apa. Namun terkadang, masalah datang begitu tiba-tiba. Setelah Stephen membayar uang, mereka menunggu Vero di sana, tetapi Vero masih belum kembali. Tepat ketika Desta merasa aneh, seorang pelayan berlari kemari dengan panik dan berkata dengan cemas. Tuan, teman kalian ditarik ke ruang pribadi nomor 5 di lantai 3. Apa yang Kamu katakan? Desta menatap dengan cemas, apakah kamu yakin adalah gadis itu? Ya, gadis tersebut bertabrakan dengan seorang tamu ketika berjalan keluar dari kamar mandi. Sikap pihak lain sangat buruk. Dia bukan hanya memukul gadis tersebut, tetapi dia juga langsung membiarkan bawahannya membawa gadis tersebut ke lantai atas. Kami tidak bisa mendamaikannya, sehingga kami segera datang mencari kalian. Baiklah, aku tahu. Desta mengerutkan kening, dan bergegas ke lantai 3. Dia tidak menyalahkan karyawan hotel karena tidak menyelamatkan Vero. Bagaimanapun juga orang yang memimpin tim kali ini adalah Stephen, mereka hanya tahu bahwa Vero datang bersama Desta, tetapi mereka tidak tahu bahwa Vero adalah pacar Desta. Jika pelayan tahu bahwa Vero adalah nyonya muda dari gedung Sky, maka para pelayan pasti akan bekerja keras untuk mempertahankan orang. Stephen yang ada di belakang melihat situasi seperti ini, dia buru-buru berkata, Desta, tunggu sebentar, masalah ini tidak boleh terburu-buru. Apa yang tidak boleh terburu-buru? Desta berbalik dan berkata dengan marah. Yang ditangkap bukan pacarmu, kamu tentu saja tidak terburu-buru. Sekarang siapapun jangan menghentikanku, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Setelah Desta selesai berbicara, dia bergegas ke lift tanpa melihat ke belakang. Wajah Stephen sangat buruk, dia ingin menunjukkan kemampuan mengendalikan situasi di depan Citra, tetapi dia malah ditegur oleh Desta. Desta itu siapa? Dia hanya mentraktir Desta makan sekali, dan Desta sudah tidak bisa mengenali status dirinya sendiri. Orang yang mampu makan di lantai 3, bagaimana mungkin adalah orang biasa? Desta bergegas ke lantai 3 seperti ini, bukan hanya tidak bisa menyelamatkan orang, tetapi kemungkinan juga akan merugikan dirinya sendiri. Desta benar-benar sangat bodoh. Citra di samping juga sangat panik, dia masih belum tahu identitas asli Desta. Sekarang dia melihat Desta bergegas ke lantai 3, dia tentu saja khawatir. Stephen, bisakah kamu membantu Desta? Citra menatap Stephen dengan sungguh-sungguh. Hati Stephen sedikit tergoyang. Dia bisa mengabaikan hidup dan matinya Desta, tapi ketika menghadapi permintaan Citra, jika dia menolak, bukankah Citra akan merasa bahwa dia adalah orang yang berhati dingin dan kejam? Kalau begitu, bukankah usaha dan penampilannya sebelumnya sia-sia? Ketika berpikir seperti ini, dia menepuk dadanya dan berkata, Citra, jangan khawatir, masalah ini serahkan saja kepadaku. Setelah selesai berbicara, dia langsung menelepon ayahnya Borland Dolfak.
Tetapi ketika dia menjelaskan alasannya, nada suara Borland tiba-tiba menjadi rendah, brengsek, kamu bahkan ingin mengurus masalah di lantai 3 Hotel Super Bening, kamu pertimbangkan dulu berapa banyak kemampuan yang kamu miliki, idiot. Begitu Borland selesai berbicara, dia langsung menutup telepon tanpa ragu-ragu. Wajah Stephen memerah untuk sementara waktu. Dia baru saja membanggakan diri di depan Citra, jika dia sekarang mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya, maka bukankah Citra akan memandang rendah dirinya? Bagaimana? Apakah kamu bisa menyelesaikannya? Citra tidak mendengar percakapan di telepon, dan dia bertanya dengan cemas. Haha, jangan khawatir. Di daerah Sanbaku, tidak ada hal yang tidak bisa aku selesaikan. Citra, kamu menungguku di lantai bawah, aku akan segera membawa mereka turun ke bawah. Stephen hanya bisa menunda waktu. Citra kira Stephen bisa menyelesaikannya, dan dia berpikir bahwa dirinya tidak bisa melakukan apapun di sini, jadi dia turun ke bawah dulu. Setelah Citra turun ke bawah, Stephen baru merasa lega, kemudian dia melirik lift yang menuju ke lantai 3, dan mengangkat bahunya. Bukan aku tidak mau membantu kalian. Tetapi kalian yang mencari mati sendiri, kalau begitu aku hanya bisa tinggal di sini untuk membantu mengambil mayat kalian, jadi aku juga tidak bersalah pada kalian. Di sisi lain, Desta sudah tiba di luar pintu nomor 5 yang bernama Chetty. Dia menyandar di pintu, dan benar-benar mendengar suara teriakan Vero. Dia tanpa berpikir panjang dan langsung menendang pintu ruang pribadi. Kemudian terdengar suara keras pong, para pria dan wanita di kamar pribadi terkejut dan melihat ke pintu. Ketika mata mereka tertuju pada Desta, Desta juga melihat mereka. Ketika dia melihat Vero dipaksa ke sudut oleh dua pria, dan menangis dengan putus asa, matanya tiba-tiba memerah. Ternyata adalah kamu. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Desta. Desta menoleh dan menemukan bahwa orang yang berbicara ternyata adalah wanita yang bersama Pota di siang hari. Namanya sepertinya adalah Namikin. Kenapa kamu ada di sini? Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk datang ke tempat berkelas atas seperti ini? Apa yang terjadi dengan penjaga keamanan hotel? Mereka bahkan membiarkan sampah sepertimu masuk ke dalam. Malam ini, Nami mengenakan rok model V-style berwarna putih terang, dan juga mengenakan riasan yang indah. Pada saat ini, dia melipatkan kedua tangan di depan dada dan berkata dengan ekspresi jijik. Desta tersenyum dan berkata, ternyata adalah kamu, kebetulan sekali aku melihatmu di sisi Pota di siang hari, kemudian kamu menemani pria lain di malam hari, bisnismu sepertinya sangat sibuk. Perkataannya ini sangat jelas sedang menyindir Nami, artinya sangat jelas bagaimana mungkin Nami tidak memahaminya. Nami mengertakkan giginya, memelototi Desta dan berkata, sialan, kamu berbicara omong kosong.